Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba mengajak kalian belajar mengenai asmaul khomsah dan af'alul khomsah. Perhatikan dua kata tersebut, asmaul khomsah dan af'alul khomsah. Asmaul khomsah terdiri dari dua kata, al-asma yang maknanya isim-isim dan khomsah yang maknanya 5. Sedangkan af'alul khomsah terdiri dari dua kata juga, al-af'al dan al-khomsah maknanya fi'il 5. Jadi ada 5 isim dan 5 fi'il atau 5 kata benda dan 5 kata kerja. Kita buat agak ringkas seperti itu ya. Yang perlu kita ketahui, dan 5 isim dan 5 kata kerja atau 5 fi'il itu memiliki ciri-ciri khusus atau kriteria khusus dibandingkan dengan isim dan fi'il lainnya. Silahkan perhatikan beberapa penjelasan berikut ini. Asmaul khomsah itu terdiri dari abun, ahun, hamun, famun, dan dzu. Lihat terjemah di bawahnya. Oke, kalian harus menghafalkan 5 kata itu untuk bisa memahaminya. Jadi gini, kenapa hanya 5 kata itu yang disebut asmaul khomsah? Kenapa hanya diistimewakan 5 kata itu? Karena 5 kata tersebut itu punya kriteria penulisan tertentu di kondisi tertentu. Kalau kalian bingung, perhatikan contoh saya berikut ini ya. Ada kata kitabun, jelas kalian tahu maknanya kan? Buku. Kemudian ada kata abun, salah satu dari asmaul khomsah tadi. Kata kitabun, ketika saya ingin menambahi dia domir anta biar bermakna buku kamu, maka kita cukup menambahkan kata ka di belakangnya. Kita buka. Akan tetapi ketika kata yang diambil dari asmaul khomsah ingin kita beri sebuah domir, kita ambil juga kata anta ya. Jadi abuka itu tidak hanya ditambahi k-nya saja, tetapi ada huruf wawu setelah ba menjadi abuka. Bagaimana? Jadi asmaul khomsah itu ketika dia rofa, dia harus berharokat akhir wawu, harus diberi tambahan huruf akhir wawu. Sedangkan di nasab dia harus ditambahi alif, dan di jer dia harus ditambahi ya. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu rofa, nasab, dan jer? Untuk lebih mudahnya, kalian perhatikan ya kalimat saya ini. Sebuah kata itu dalam kondisi rofa ketika huruf akhirnya berharokat domah, dan sebuah kata berada dalam kondisi nasab ketika huruf akhirnya berharokat fathah, dan yang terakhir ketika isim itu dalam kondisi jer maka harokat akhirnya ialah kasroh. Jadi ketika isim asmaul khomsah tadi itu kok berada di kondisi rofa atau berakhiran doma huruf akhirnya, maka harus ditambahi wawu. Ketika asmaul khomsah itu berkondisi nasab atau sedang berakhiran fathah akhirnya, maka harus ditambahi alif. Sedangkan ketika jer atau dalam kondisi si huruf akhirnya itu kasroh, maka harus ditambahi ya. Pembahasan lebih detailnya ada di buku paket kalian. Tentunya kalian akan mempelajari ini juga. Karena saya hanya punya PDF-nya, ada di halaman 54 di halaman PDF, sedangkan di halaman filenya ada di halaman 65. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan tentang af'alul khomsah di video berikutnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.